Waalaikumsalam, Muning. Udah selesai anak-anak, udah pulang semuanya? Alhamdulillah, anak-anak sudah dijemput. Oh, Dan alhamdulillah ada sudah lagi yang di jemput. kelas, Bu. Iya. Ini Sedang Bu, apa, Bu Mei? ini lagi lihat, ya Allah, banyak banget nih berita-berita ya berseliweran di dunia maya ini di internet ya Bu ya. Tuh. Salah satunya pemerkosaan siswi SMP, Bu. Ya Allah, di Palembang yang ternyata pelakunya itu adalah teman sekolahnya tuh. Terus belum yang terbaru ya pembunuhan ibu kandung oleh anak kandungnya Saya yang sempat ternyata baca itu masih beritanya. masih remaja ya. Terus yang waktu itu malahan ada pelecehan seksual ya Bu ya, anak-anak SD ternyata sama teman-teman SD-nya juga gitu loh. Betul. Ternyata ini banget ya Bu ya, apa anak-anak tuh sekarang tuh serem banget ya, beda banget gitu kayak zaman dulu gitu kan. Kalau kita dulu kan main gitu kan bareng-bareng ya, terus kayak main karet, main bola gitu. Kalau anak-anak sekarang kan serem banget ya. Ya, kalau dilihat ya Bu Mei ya memang zaman dulu kita ya dengan zaman sekarang anak-anak itu memang beda sekali Bu Mei. Zamannya saya dulu nggak ada yang seperti itu. Ya meskipun ada dulu memang Kayaknya ada nggak ya. separah itu kali ya. Betul, iya. Atau mungkin ya kayak pengeroyokan kayaknya nggak mungkin dah ya separah itu. Sampai Iya. ada yang masuk rumah sakit ya kan. Mm-mm. Terus belum lagi yang terbaru ini kan kayak ada pemerkosaan. Iya, sih itu saya baca Iya, beritanya itu anak TK ya. TK ya? Iya, Ya anak Allah, TK. astagfirullah gitu kan. Maksudnya kita kan ya sebagai yang sering bergaul dengan anak-anak TK, anak-anak SD gitu kan, mendengar berita seperti itu kan, maksudnya kejadian seperti itu terjadi pada anak-anak usia TK, SD kayaknya serem banget ya. Betul. Nah, itu banyak sekali sih Bu Mei itu faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terutama anak-anak usia dini ya yang belum cukup usianya itu melakukan perbuatan yang tanda kutip yang dilarang oleh Iya. agama Islam gitu. Jadi kalau kita lihat itu kan biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa ya, Buning ya. Maksudnya iya. kayaknya sih kalau anak-anak nggak mungkin gitu kan melakukan kayak gitu kan, kejahatan kayak gitu sampai rame-rame ya kan, yang pelecehan seksual, pengeroyokan, ibaratnya kayak gitu. Kan biasanya dilakukan oleh orang dewasa kalau kayak gitu, ya kan? Mungkin karena faktor kurangnya pengawasan dari orang tua mungkin ya, Buning ya. Bisa jadi karena kan saat ini tuh orang tua itu dituntut ya, dituntut untuk apa? Untuk berlomba-lomba ya seperti bagaimana meningkatkan taraf hidup. Iya. Seperti itu. Kalau dipikir itu selain dari pengawasan orang tua, kurangnya edukasi sejak dini ya dari orang tua terhadap anaknya. Jadi terkadang memang ada yang orang tua itu asalkan anakku itu Anteng, ya. Nah itu sebenarnya gadget itu penting banget ya kan. Kalau zaman dulu ya Buning ya, kita tuh kalau main itu kan di sawah, ya kan, main di sungai, manjat pohon, ya kan. Saya pernah tuh Bu Mei, main enggrang tuh, Iya. main galansing seperti itu. Nah kalau dilihat sekarang itu permainan-permainan itu tuh Udah nggak ada, udah susah. menarik ya buat Iya. anak-anak ya. Mereka sekarang kan ya, maksudnya sawah kan udah nggak ada, ya kan. Betul. Terus sungai-sungai juga udah, kayaknya kalau di kota-kota udah nggak ada deh gitu kan. Terus kayak misalnya sekarang itu yang lebih gampang itu kan ya karena orang tua ingin anteng anaknya, solusi tercepat menurut mereka itu kan biasanya dikasih gadget gitu kan. Mereka berpikir dengan memberikan gadget itu anak akan atau anak menjadi pintar katanya, mereka belajar. Padahal kan ternyata ada sisi lain, sisi negatif dari gadget itu, di mana arus informasi itu kan jadi semakin mudah gitu kan untuk diakses gitu kan. Yang biasanya misalnya mereka hanya nonton kartun atau apa, sekarang bahkan bisa merambah kepada hal-hal yang negatif, yang ya pastinya yang harusnya tuh belum waktunya gitu mereka dapat informasi itu gitu kan. Apa ya, perkembangan mental itu anak usia dini itu kan dia sedang-sedangnya tuh mudah meniru, kemudian sedang-sedangnya juga dia tuh sedang membentuk
kebiasaan atau bi'ah. Jadi memang kalau atau keingintahuannya juga ya yang mereka. luas. Jadi mungkin ketika mereka melihat di sekeliling di lini yang paling sederhana di lini keluarga. Di lini keluarga itu kalau dia melihat contohnya ayah dan ibunya perilakunya ketika di rumah, mungkin ada orang tua yang bertengkar di hadapan anak. Iya. Apalagi misalnya ada juga anak yang ada kakaknya kemudian marah-marah Iya, gitu. Kemudian bisa, dia bisa, lihat bisa. sendiri, duh kok kakakku kalau marah kok banting pintu. Iya. Nah, kemudian perkataan-perkataan yang gak asal. Iya. Nah, jadi kan itu sedangkan mereka itu kan waktunya meniru, saat-saatnya meniru. Mungkin disitulah edukasinya tuh, pentingnya edukasi bagi orang tua terhadap anak-anak yang apa ya, dibilang tuh masih rentan ya, usia dini lah ya, gitu kan ya. Nah itu kalau kita lihat sekarang ini ya, maksudnya anak-anak itu banyak yang diajarkan tuh untuk yang akademis dulu, ya kan, pendidikan akademis, misalnya bisa nari, bisa menyanyi, bisa calistung dan segala macam ya kan. Tapi mereka lupa bahwa fitrahnya anak itu kan harusnya mengenal Tuhannya dulu. Siapa penciptanya? Saya ini siapa gitu kan. Itu kan yang sering mereka lupa ajarkan ke anak. Padahal ketika mereka sudah tahu saya ini siapa Tuhan saya, ibaratnya mereka jadi tahu nih apa yang akan mereka lakukan gitu kan. Mengenalkan adanya kayak ada pengawas loh gitu dalam hidup kita gitu kan. Kayak misalnya ada malaikat, ada Allah yang senantiasa bersama kita gitu kan ya Bu ya. Kalau misalnya nggak diajarkan dari dini kan mereka ya berlaku semaunya aja, ya nggak sih? Ya kan, makanya kayak gitu tadi ketika mereka mendapatkan informasi dari gadget misalnya, atau dari informasi dari saudara-saudaranya atau dari lingkungannya gitu kan, tidak ada filter ya kan, anak kecil kan ya Bu ya kayak kertas putih ya Bu ya. Kalau misalnya mereka ada informasi apapun ibaratnya kan pengen tahu gitu kan, pengen mencoba gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Mungkin itu salah satu faktor juga gitu kan kenapa akhirnya banyak yaitu terjadi kriminalitas di kalangan anak usia dini gitu kan. Kalau kita lihat kayak gitu ya, terutama kalau kita lihat itu kebanyakan dari mereka itu kan orang tuanya bekerja ya kan, kurangnya pengawasan, kurangnya edukasi, kurangnya juga pengasuhan juga ya kan, kurangnya juga pendidikan agama gitu kan, memperkenalkan tauhid sejak dini. Selain itu mental anaknya juga kan sebenarnya belum siap ya kan untuk menerima banyaknya informasi dari luar itu kan. Mereka itu cenderung tidak bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Ketika mereka melihat ibaratnya mereka langsung yang coba gitu kan. Karena memang ya fitrahnya anak-anak itu kan ingin selalu mencoba hal-hal baru, ya nggak sih? Gitu, ya kan? Ya mungkin itu salah satu faktor juga. Tapi menurut Buning, ya apalagi kita kan orang tua juga ya, kita memiliki anak. Mungkin sebaiknya tuh kayak gimana sih ya? Gitu kan? Maksudnya kan kadang suka pusing gitu ya Bu ya, kalau misalnya ngeliat anak-anak sekarang itu, kadang kalau kita bilangin, merekanya kadang suka membantah, ya kan? Kadang kalau kita bicara baik-baik juga, kadang mereka yang suka nyolot gitu kan ya. Sebenarnya sih ini menjadi PR juga buat kita ya sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik, sebagai orang tua juga gitu kan. Nah kalau Buning mungkin ada kiat-kiat tertentu atau apa gitu menurut Buning gitu kan? Iya, ya kalau dilihat anak-anak usia dini sekarang ini kan seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Mei ya Bu, itu memang tidak lepas dari lingkungan. Jadi lingkungan mana sih yang paling mempengaruhi mereka, terutama lingkungan yang terdekat dengan mereka, lingkungan keluarga. Jadi ya. Bagaimana keluarga ini ya memberikan teladan mungkin ya. Ayah dan bundanya terutama yang ada di dalam rumahnya. Kalau memang ada kakak ya berikan contoh yang baik. Misalnya Pak, ini ayo kita sholat yuk, berjamaah yuk. Gitu. Mungkin kalau sebagai umat Islam mungkin ya kita teladan yang baik itu kan Rasulullah ya. Betul, nah mungkin itu harus diajarkan atau diperkenalkan juga ke mereka gitu ya Buning ya. Iya. Nah jadi memang kalau untuk pengenalan sholat ya itu ada dari hadis ya Bu ya.
sebenarnya bisa ya orang tua itu memberitahu, nah kenapa sih kok kita harus sholat, kenapa gitu, dan dikenalkan karena ada hadisnya, kita sebutkan hadisnya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Nah, kita jelaskan kepada anak-anak kita, makanya mama dan ayah ini mengenalkan, ayo kita belajar sholat karena diperintah oleh Rasulullah seperti itu. Nah, adiknya yang masih usia dini, ayo diajak. Jadi ketika dia sudah dewasa, mereka sudah terbiasa melakukan amal-amal ma'ruf seperti sholat, baca Quran. Kenapa? Dia melihat di lingkungan rumahnya, oh iya ya, ayah dan mama murojaah, ayah dan mama membaca Quran, seperti itu. Nah, kemudian bagi orang tua harus menerapkan peraturan kalau memang tidak dibolehkannya pemakaian gadget, yang orang tua juga tidak boleh memakai gadget di depan anaknya. Jadi gitu. Kalau bisa itu satu hari itu di waktu dibatasi mungkin maghrib, ya. Setelah maghrib itu waktu mid time keluarga. Jadi di situ ada bonding kali ya Bu ya? Iya, jadi di situ itulah orang tua itu memberikan bonding ya, memberikan nasihat seperti itu. Jadi mid time keluarga itu dari maghrib sampai isya. Nah, dari situ free gadget disimpan dulu. Bahkan sesibuk-sibuknya orang tua, simpan dulu gadgetnya. Jadi dia mendengarkan itu. Ada masalah apa di sekolah, di sekolah tuh apa gitu, jadi digali anaknya. Jadi kalaupun ada sesuatu yang negatif dari sekolah, dari situlah bisa digali seperti itu ya. Nah, kemudian urgensi pengenalan tauhid sejak dini itu memang amat sangat penting. Iya, seperti tadi kan, mengenalkan saya ini siapa, Tuhan saya siapa, gitu kan. Terus anak usia dini, memang Allah kelihatan, Allah tidak kelihatan sama seperti ibarat kita tidak bisa melihat jantung kita, tapi kita bisa merasakan detak jantungnya. Nah, ini apa ya, penanaman ini ya, konsep ya pada anak-anak. Kemudian apa, dikenalkan ciptaan-ciptaan Allah gitu, bahwa nih ada pagi. Contoh-contohnya gitu ya, dengan dengan benda-benda di sekitar kita gitu kan ya. Ternyata memang ya ada yang diciptakan Allah, ada yang diciptakan manusia gitu kan. Pendidikan yang utama untuk anak usia dini itu pembentukan akhlak, pembentukan karakter anak. Jadi bukan masalah kalistumnya, bukan akademik ya Bu ya. Bukan akademik, bukan anak itu harus bisa bahasa Arab, enggak. Jadi itu memang dari usia dini itu karakter yang dulu dibentuk itu ya. Adabnya. Ketika seorang anak itu adabnya baik, bagus, insya Allah pengetahuan-pengetahuan yang lain akan mengikuti. Ya Bu ya. Kayaknya pembicaraan kita berat sekali nih hari ini Bu Ning ya. Betul. Tapi mudah-mudahan ya kita bisa ya mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada di sekitar untuk kita. Itu, Iya. Diperlukan peran dari sekolah dan keluarga. Iya, pastinya gitu ya. Lebih luasnya peran negara. Iya, karena kita harus kerjasama, nggak bisa cuma sendiri ya Bu ya. Harus dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dari sekolah, juga dari negara. Ibaratnya ada lembaga yang mengayomi itu ya Bu ya. Gitu, yang melaksanakan itulah, yang menjaga gitu kan ya Bu ya. Benar-benar Bu Ning. Yaudah ya Bu Ning ya, karena sudah sore, kita kayaknya kita pulang dulu ya Bu Ning ya. Ya, mari yuk. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam.